Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Yunitasari dengan NIM 6424060, kelas 643B03 Prodi Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pertemuan 14 mata kuliah kepemimpinan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah yang telah saya buat tentang analisis penerapan kepemimpinan demokratis pada PT Telkom Indonesia. Kepemimpinan merupakan aspek fundamental dalam sebuah organisasi. Seorang pemimpin tidak hanya berperan sebagai pemberi perintah, tetapi juga harus mampu memengaruhi, membimbing, dan juga memotivasi anggota organisasi agar dapat bekerja secara optimal dalam mencapai tujuan bersama. Di era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, organisasi dituntut untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi, pasar, dan kebutuhan pelanggan. Oleh karena itu, diperlukan gaya kepemimpinan yang mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, kolaboratif, dan juga produktif. Salah satu gaya kepemimpinan yang relevan dalam konteks ini adalah kepemimpinan demokratis, yaitu gaya kepemimpinan yang melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan serta menghargai partisipasi dan pendapat bawahan. PT Telkom Indonesia sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia menerapkan prinsip kepemimpinan demokratis dalam menjalankan organisasinya. Hal inilah yang menjadi dasar penyusunan makalah ini. Rumusan masalah dan juga tujuan dari makalah ini antara lain adalah mengetahui tentang kepemimpinan demokratis, bagaimana penerapannya di PT Telkom Indonesia, kelebihan dan kekurangan kepemimpinan demokratis, serta bagaimana solusi untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan yang menekankan keterlibatan bawahan dalam proses pengambilan keputusan, komunikasi dua arah, serta penghargaan terhadap pendapat karyawan. Pemimpin demokratis harus bersifat terbuka, peka terhadap kebutuhan bawahan, dan menjadikan umpan balik sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja dan juga inovasi. Efektivitas kepemimpinan demokratis sangat dipengaruhi oleh berbagai bentuk kecerdasan pemimpin, antara lain kecerdasan finansial untuk mengelola sumber daya keuangan secara efektif, adversity quotient untuk menghadapi tekanan dan tantangan kerja, kecerdasan intelektual dalam menganalisis data dan menyusun strategi, kecerdasan spiritual sebagai landasan etika dan integritas, kecerdasan emosional spiritual untuk memahami kondisi emosional bawahan dan menjaga motivasi kerja. Dengan kombinasi kecerdasan ini, mampu membentuk kepemimpinan efektif, membangun hubungan harmonis, serta meningkatkan loyalitas dan kinerja. Penerapan gaya kepemimpinan demokratis di PT Telkom Indonesia antara lain mencakup kebijakan dan praktik. PT Telkom menerapkan prinsip kepemimpinan demokratis melalui kebijakan dan program pengembangan di Kopyu, fokus pada kepemimpinan digital dan inovasi. Kemudian pelibatan karyawan dalam keputusan. Karyawan dilibatkan dalam keputusan terkait metode kerja, target, dan juga strategi, menumbuhkan rasa dihargai dan juga tanggung jawab terhadap hasil. Kemudian, ruang komunikasi yang terbuka. Pemimpin membuka ruang diskusi bagi karyawan untuk menyampaikan ide dan juga saran melalui rapat rutin, forum, dan juga evaluasi kerja. Dan kemudian delegasi tanggung jawab. Pimpinan mendelegasikan tanggung jawab sesuai kemampuan, membangun kepercayaan serta kesempatan belajar dan juga berkembang bagi bawahan. Dalam penerapannya, gaya kepemimpinan demokratis memiliki kelebihan dan juga kekurangan.
Kelebihannya antara lain adalah meningkatkan motivasi dan juga partisipasi karyawan, menciptakan suasana kerja yang nyaman dan juga harmonis, keputusan lebih mudah diterima karyawan, mendorong kreativitas dan inovasi, membangun kepercayaan dan lingkungan kolaboratif, serta meningkatkan produktivitas. Namun, ada kekurangan juga dalam penerapannya, antara lain adalah proses pengambilan keputusan yang lebih lama, lalu kurangnya efektivitas dalam situasi darurat atau krisis, dan juga potensi konflik akibat perbedaan pendapat. Kemudian, solusi pengembangan dan juga peningkatan efektivitas dari gaya kepemimpinan ini adalah bisa dilakukan dengan pelatihan kepemimpinan berkelanjutan, yaitu dengan komunikasi, keputusan, dan juga manajemen konflik, lalu menetapkan batas waktu yang jelas untuk pengambilan keputusan, dan juga melakukan evaluasi kinerja rutin antara pimpinan dan juga bawahan. Lalu kita harus melakukan pengembangan kompetensi karyawan seperti mentoring dan juga program pelatihan serta melakukan penguatan budaya organisasi seperti kolaborasi, transparansi, dan juga penghargaan. Kesimpulannya dari pembahasan ini adalah kepemimpinan demokratis menekankan partisipasi aktif bawahan dalam pengambilan keputusan, komunikasi dua arah, dan penghargaan terhadap pendapat. Pemimpin berperan sebagai fasilitator inovasi, kreativitas, dan pengembangan kompetensi. Penerapan di PT Telkom Indonesia menghasilkan komunikasi terbuka, keterlibatan karyawan dalam keputusan, pendelegasian tanggung jawab, serta peluang untuk ide dan inovasi, menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan juga kreatif. Strategi untuk peningkatan berkelanjutan perlu difokuskan pada pelatihan kepemimpinan, evaluasi kinerja rutin, dan juga penguatan budaya organisasi yang kolaboratif, serta pengembangan kompetisi karyawan melalui mentoring. Baik, cukup sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.